Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi nih di video unboxing dan hands-on. Kali ini kita kedatangan bisa dibilang produk lawas ya, karena ini tahun 2019 ya. Ini ada Oppo A9 2020 ya. Ini barunya kemarin ya, tahun kemarin itu di harga 3.799.000 ya. Sekarang ini saya akan hands on, tapi ini yang second hand ya. Nah, ini second hand tapi seperti biasa ini pasti mulus ya. Nah, ini sudah kita lihat boxnya tampak depan seperti ini ya, samping kanan, atas polosan semua ya. Nah, ini di bagian belakang seperti biasa. Di sini adalah selling pointnya ya, yaitu 48 megapiksel ultra wide quad kamera, 5000 mAh baterai, Snapdragon 665 dengan Gembus 2.0, dual speaker Dolby Atmos ya. Jadi dia sudah dual speaker ya. Yang kita unboxing kali ini adalah RAM 8/128 GB dan warna ungu antariksa. Wow, berarti ini dari luar angkasa ya. Oke, kita lihat apa saja yang kita dapatkan di paket penjualannya ya. Nah, karena ini handphone second ya, jadi biasanya kita dapat yang sudah tidak original ya, termasuk charger sama kabel data ya. Nah, di sini ini terlihat ya bekas-bekas ya, sudah jamuran, masih lumayan ya. Nah, ini kita ke smartphone-nya, kita taruh dulu. Wah, kita dapat jelly case ya, bukan jelly case ya, silikon ya, silikon case tapi bukan yang bening ini ya. Ini yang bertekstur ya. Kemudian di paket penjualannya kita dapat adapter charger ya. Ini masih ori ya. Ini di 5 volt 2 ampere ya. 5 volt 2 ampere. Ya, ini original. Kita dapat headset. Ini enggak tahu nih, headset yang 5 ribuan kayaknya. Kemudian kita dapat kabel data. Ini sudah tidak ori ya. Ini kelihatan nih, merek Vivan ya. Ini Type C ya. Ini sudah lumayan ya. Yang penting unitnya ini masih bagus ya untuk digunakan. Nah, oke, kita singkirkan dulu kelengkapannya. Kita kembali ke handphonenya. Oke, kita sudah ke handphonenya ya. Jadi ini kita lihat dulu. Ini masih mulus sekali ya. Di sisi kanan ini ada tombol power. Ini tombol powernya sendirian ya. Tidak ada tombol volume up and down di sini. Di atas kosong, polos. Di sisi kirinya ada tombol volume up and down. Kemudian ada SIM tray ya. Oke, ini non hybrid ya, triple slot. Oke, di sisi bawah ada headphone jack, mikrofon, USB Type C dan speaker ya. Jadi karena ini speaker stereo, berarti speakernya ada di sini dan di earpiece ini ya. Oke, kita nyalakan handphonenya. Oke, menyala. Sambil kita nyalakan, kita lihat di sisi belakang ya. Ini warna gradasinya ungu ke biru ya. Untuk varian A9 2020 sendiri itu hanya ada satu varian, yaitu RAM 8 internal 128 GB. Ini fingerprintnya ada pas di tengah ya, agak ke atas sedikit, dengan setup modul kamera yang memanjang. Ini ada triple kamera di tengahnya. Di sini ada kamera keempat ya. Di sini ada LED flash. Nah, ini kameranya yang 48 megapiksel ya, salah satunya 48 megapiksel dengan bukaan 1.8 dengan lensa wide, dan 8 megapiksel ultra wide di bukaan 2.3 116 derajat. Kemudian seperti biasa ditemani 2 megapiksel lensa depth dan 2 megapiksel lagi lensa satunya ya. Nah, untuk feel genggamannya ini terasa solid ya. Nah, seperti biasa ini belakangnya ini plastik ya, dengan finishing glossy seperti namanya polikarbonat.
Oke, kita langsung ke handphonenya. Di sini kalau terlihat sudah terpasang anti gores ya. Pasti baik sekali dari sellernya ini. Sudah dipasangkan anti gores ya. Nah, ini kenapa saya hands on di tahun 2021? Karena biasanya banyak orang yang ingin cari tahu apakah handphone jadul ya ini masih bisa ngangkat kalau misalnya dipakai di 2021 ya. Saya rasa ini sangat ngangkat karena dengan RAM 8GB dan prosesor yang tidak terlihat jadul juga ya. Nah, ini kita lihat ya, dia sudah Android berapa. Kita buka di pengaturannya tentang ponsel ya. Ini namanya A9 2020. Androidnya sudah versi 10 ya. Oke, Android 10 ya. Tingkat keamanan sudah terkini ya, 5 Juli 2021. Dia menggunakan Snapdragon 665. Ini lumayan powerful ya. Kemudian dia punya penyimpanan 128GB dari total dan tersedia 105GB dan mempunyai RAM 8GB. Oke, jadi itu sedikit informasi tentang perangkatnya. Dan ini kita lihat di UI-nya ini ya terlalu banyak bloatware ya. Ini ada Opera Mini ini, tapi bisa dihilangkan semua ya. Ini contohnya satu, saya hapus ini. Oke. Kemudian kita tes untuk kameranya ya. Kita tes kameranya. Kamera 48 megapiksel ya. Kita tes foto dusnya ya. Oke, detailnya masih dapat ini ya. Keren. Kemudian kita tes untuk kamera depannya. Oke, saya akan install beberapa aplikasi dulu untuk melihat hardware dan performanya. Nanti saya akan balik lagi untuk review singkat beberapa aplikasi ya yang saya install. Ada game, ada update perangkat ya, update untuk melihat informasi hardware dan softwarenya. Pertama kita buka dulu AIDA 64 ya. AIDA 64 di sini ini namanya Oppo A9 2020 dan ini menggunakan RAM 8GB dengan tipe LPDDR4X ya. Ini real ya. Kemudian internal space yang tersisa itu 98GB ya, masih sangat mumpuni ya untuk kelas smartphone di tahun 2021. Ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 665 ya, terkenal ini irit daya karena pabrikasinya 11 nanometer. Kemudian kita lanjut ke layarnya ya. Ini layarnya masih HD Plus ya. Keuntungan dari HD Plus adalah dia irit daya ya. Jadi jangan salah kaprah ya bahwa HD Plus itu layarnya burik ke apa, enggak ya. Tergantung nanti kelihatan pada saat pixelnya itu diaktifkan biasanya untuk nonton YouTube. Nah, di sini pixelnya itu di resolusi layarnya 720x1600 atau HD Plus. Kemudian dia mempunyai kepadatan pixel di 270 dpi dan refresh rate-nya masih 60 Hz. Kemudian di sini terbaca ya baterainya itu besar ya, 5000 mAh. 5000 mAh tapi dia belum support fast charging 18 watt, masih 10 watt dan itu ada di charger bawaan. Di sini dia menggunakan Android 10. Saya sudah cek tadi tidak ada pembaruan ke Android 11, mungkin nanti ke depannya ada pembaruan. Nah, ini kameranya terdeteksi 12 megapiksel ya kalau di AIDA. Kemudian penstabil videonya didukung atau ada stabilizer. Kemudian resolusi kamera depannya di sini terbacanya 4 megapiksel dan ada stabilizernya. Nanti silahkan kalian ketik di kolom komentar ya kalau misalnya saya salah dalam menyebutkan spesifikasinya. Cuman yang terbaca di sistem ya seperti ini. Kemudian kita tes dari sensor boxnya untuk lihat sensor apa saja yang ada di handphone ini. Oke, ini dia sensornya lengkap ya. Ada giroskop. Nah, giroskopnya ini tidak virtual ya. Ini hardware dan ini responsif ya. Ini lengkap ya untuk kelas smartphone di mid range.
Kemudian kita tes untuk multi touch-nya. Oke, ini hanya mendukung 5 sentuhan, tapi ini sudah playable sekali untuk jenis smartphone, untuk gaming dan lain-lain ya. Karena biasanya paling maksimal itu tangan yang digunakan untuk gaming hanya 4 ya. Ini bisa mendukung sampai 5. Oke, jadi kita akan tes sedikit game ya, game ringan ya. Nanti kalau untuk tes game beratnya ada di video review nanti ya. Nanti silakan kalian request mau review smartphone yang mana, nanti kita akan review secara lengkap. Nah, kita akan tes Mobile Legend ya. Kita akan lihat apakah dia stabil frame rate-nya. Oh ya, untuk smartphone Oppo seperti ini, dia itu ada yang namanya game booster ya. Ini untuk meningkatkan performa gaming dan menstabilkan FPS serta jaringan. Intinya game mode ini fiturnya untuk meningkatkan performa ketika bermain game. Oke, kita akan tes untuk bermain game Mobile Legend. Nah, ini kita sudah masuk ya. Ini ada hero tutorial Layla lagi. Layla ini memang nenek moyangnya Mobile Legend ya. Setiap masuk pasti dikasih tutorial Layla. Oke, kita masuk dalam gamenya. Welcome to Mobile Legend. Ini dalam tutorial ya. Karena ini baru awal, jadi dikasih video tutorial. Game tutorial. Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Oke, kita lihat pengaturannya. Nah, ini terbuka ultranya ya. Wow. Ya, sekelas RAM 8GB pasti dapat ultra ya. Dan ini high frame rate-nya sudah aktif ya, dan direkomendasi di tinggi ya. Tapi kita coba di ultra, apakah mampu melibas. Ini kalau dilihat secara kasat mata ini enak ya, tidak ada lagging, tidak ada frame rate yang drop. Ini enak sekali ya. Ini cahayanya saya kasih terang dulu ya, gelap. Oke. Ya, ini enak sekali ya untuk pakai game sekelas Mobile Legend. Oke, sampai sini ya, saya tidak lanjutkan. Nanti kita akan ketemu di review lengkapnya nanti di video review berikutnya ya. Itu tadi sekilas review singkat tentang game Mobile Legend ya. Intinya mumpuni karena RAM-nya sudah 8GB. Kemudian prosesornya ini sangat powerful ya sebenarnya, di seri 600 ya, Snapdragon 600 dengan fabrikasi 11 nanometer. Kalau ada pertanyaan dan kritikan yang tidak sesuai sama apa yang saya utarakan tadi, silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan kita akan bertemu di video unboxing, hands-on, dan review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman Anda kalau channel ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like-nya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.